Bab 46. Pada saat ini, Dr. Q datang langsung di depan Gustav dan membungkuk dalam-dalam. Dr. Q tahu siapa pria yang berdiri di depannya ini. Ketika dia bertemu dengan Gustav beberapa hari yang lalu di keluarga Sen, dia mengira kalau Gustav adalah penipu. Namun ketika dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat Sen Haihua berdiri, dia pun menyadari kalau dia sudah salah menilai Gustav. Dia benar-benar salah menilai. Dalam beberapa hari terakhir ini, dia berkonsultasi dengan teman-temannya di bidang medis, namun tidak ada satupun dari mereka yang mempercayainya. Sebagai seorang dokter yang cukup terkenal di ibu kota, dia secara alami tahu apa arti keterampilan medis yang unggul. Itu berarti orang itu bisa dengan mudah memutuskan hidup dan mati banyak orang. Itu berarti bahwa banyak orang yang mengerikan dan berkuasa di Tiongkok harus tunduk pada orang itu seperti anjing peliharaan. Itu berarti bahwa suatu hari nanti orang itu akan berdiri di puncak dunia dan memandang rendah semua orang. Kalau dia sampai menyinggung perasaan orang seperti itu, bukankah itu sama saja dengan dia sedang mencari mati? Jadi dalam beberapa hari terakhir ini, Dr. Q tinggal di Agoru dan tampak sibuk mengadakan seminar dan pertukaran ilmu dengan banyak rumah sakit. Padahal kenyataannya dia ingin mencari kesempatan untuk bertemu dengan Gustav, dan akan lebih baik lagi kalau dia bisa berteman dengan Gustav. Tanpa diduga, dia benar-benar bertemu dengan Gustav di sini. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan kesempatan di depannya ini? Sikap hormat Dr. Q ini membuat Dr. Qian bingung. Penghormatan yang dilakukan Dr. Q adalah penghormatan yang luar biasa di dunia medis. Biasanya itu hanya dilakukan oleh junior di depan para senior yang dihormati. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Dr. Q? Apakah pemuda yang ada di depan Dr. Q adalah seorang senior? Ini lelucon yang luar biasa. Sebelum dia bisa bereaksi, Dr. Q sudah berbicara. Dr. Y, maksudku, Junior Q, tidak percaya kalau kita benar-benar bisa bertemu lagi. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Aku sangat menyesal atas apa yang terjadi terakhir kali. Jadi tolong maafkan aku, Dr. Y. Junior Q? Dr. Qian hampir memuntahkan seteguk darah. Dr. Q yang hebat ini benar-benar menyebut dirinya Junior Q di depan pemuda ini. Dr. Y? Di mana ada Dr. Y yang begitu agung di Tiongkok? Bukan hanya Dr. Qian yang bingung. Semua orang yang hadir juga bingung. Pacar Margaret baru berusia sekitar 20 tahun. Tapi sebenarnya dia adalah seorang dokter yang agung. Itu hanya lelucon besar, bukan? Dong Chai Su menangkupkan lengannya di dadanya dan mendengus dingin. Prestasi Margaret dalam menemukan aktor sangat mengesankan. Dia bukan hanya menemukan pacar sandiwara, tetapi dia juga menemukan dokter palsu. Wah, ini sangat menggelikan. Lagi pula Dr. Q ini memiliki wajah cabul. Bagaimana dia bisa terlihat seperti dokter hebat? Seluruh wajah Dr. Qian menjadi merah ketika dia mendengar kata-kata ini. Dr. Q adalah seorang dokter yang diakui oleh pemerintah Tiongkok. Dia bahkan telah menghadiri pertemuan pertukaran medis internasional. Dokumen-dokumen medis yang ada di tangannya adalah yang terbaik di industri ini. Siapa yang berani menyebutnya palsu? Dr. Qian baru saja ingin membalas, tetapi Sun Yaoyao sudah tertawa dan mengulurkan jarinya untuk menunjuk ke hidung Dr. Q sambil berkata, Margaret, kau terlalu tidak tahu malu, bukan? Kau menemukan seorang pria tua yang memungut sampah untuk bersandiwara menjadi dokter, dan pria tua ini bahkan memanggil pacarmu dengan sebutan Dr. Y? Kalau pacarmu memang seorang dokter, apakah mungkin saudara laki-lakimu masih terbaring di unit perawatan intensif dengan keadaan yang hampir mati? Sekarang, aku akhirnya mengerti kenapa keluargamu sangat miskin. Orang miskin bisa melakukan kejahatan hanya demi menyelamatkan wajah mereka. Wajah Margaret menjadi pucat dan dia sangat marah
sehingga dia ingin mengulurkan tangannya untuk menampar Sun Yaoyao. Namun dia melihat Dr. Q sudah lebih dulu bergegas dan langsung menampar wajah Sun Yaoyao sambil berteriak, "Dasar gadis tidak tahu sopan santun. Dengan mulut beracun seperti itu, tidak akan ada orang yang tahan melihatmu." Meskipun dia belum pernah memukul seorang wanita sebelumnya, tetapi Dr. Q tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk tampil mengesankan di depan Gustav. Dr. Qian yang melihat adegan ini langsung menjadi gila. Dr. Q yang dikenal sebagai master dengan etika kedokteran yang tak tertandingi benar-benar menampar seseorang, dan orang yang ditamparnya adalah seorang gadis. Astaga, ini benar-benar berita yang tidak masuk akal. Tiba-tiba dia memiliki firasat buruk. Kalau terjadi sesuatu pada Dr. Q di rumah sakit mereka, dia tidak akan mampu menanggungnya. Ketika dia melihat wanita yang ditampar itu ingin bergegas mendekat, dia buru-buru menghadang di depan Dr. Q dan berkata, "Mari kita berbicara dengan kepala dingin. Jangan bertengkar di rumah sakit." Sun Yaoyao sudah sangat marah. Dia tidak peduli dengan Gustav dan Margaret. Dia langsung menunjuk ke hidung Dr. Q dan berkata, "Kau berani menamparku? Apakah kau tahu siapa aku? Dasar orang tua cabul. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu tidak mungkin tinggal di Agoru ini." Namun Dr. Q sama sekali tidak takut. Dia mencuri pandang ke arah Gustav dan menemukan kalau Gustav sedang menatapnya dengan penuh minat. Hatinya merasa senang. Lalu dia pun berkata dengan dingin kepada Sun Yaoyao, "Memangnya siapa kau? Sampai kau mampu membuatku tidak bisa tinggal di Agoru? Apakah kau memiliki kualifikasi untuk melakukannya?" Dong Chaisu buru-buru menarik lengan baju suaminya dan berkata, "Kau hanya akan menonton?" Melihat putrinya dipukuli dan dihina, Sun Yongfu tidak tahan lagi. Dia langsung berdiri dan suaranya yang agung terdengar. "Aku tidak peduli apakah kau adalah seorang dokter sungguhan atau palsu. Aku, Sun Yongfu, memiliki pengaruh di Agoru ini. Beberapa hari yang lalu, aku bahkan bermain mahjong dengan direktur rumah sakit ini dan juga para pemimpin biro. Kau sudah menampar putriku. Sekarang kau hanya perlu berlutut dan meminta maaf. Aku berjanji untuk tidak mengejar lebih jauh. Tapi kalau tidak, aku akan membuatmu mengerti apa itu kekuatan sejati." Setelah mengatakan itu, Sun Yongfu mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelpon direktur rumah sakit. Dr. Q hampir menyemprotkan seteguk darah tua. Sampah seperti ini masih memiliki kualifikasi untuk berbicara tentang kekuasaan di depannya? Apakah orang ini terlalu banyak menonton drama TV? Dr. Q melirik Gustav dan langsung berkata kepada Sun Yongfu, "Silakan saja kau telepon. Aku yang sudah tua ini akan berdiri di rumah sakit ini dan melihat apakah mereka mau menendangku keluar." Sun Yongfu tersenyum dengan dingin dan langsung menekan sederet nomor telepon. Segera telepon tersambung dan dia langsung menekan speakerphone. Sebuah suara agung terdengar dari ujung telepon. "Siapa ini?" Sun Yongfu berkata, "Presiden Zong, aku Sun Yongfu. Maaf mengganggumu selarut ini. Apa kabar? Kita baru saja bermain mahjong dengan Biro Zhou dan yang lainnya beberapa hari yang lalu." Suara di ujung telepon terdengar agak santai. "Oh, ternyata kau. Ada apa kau menelponku selarut ini?" Sun Yongfu tersenyum dan berkata, "Begini, aku sedang berada di rumah sakitmu sekarang. Putriku terlibat konflik dengan seseorang di sini dan dipukuli." Begitu Presiden Zong mendengar bahwa telah terjadi sesuatu di rumah sakit, dia langsung berkata, "Orang yang tidak tahu berterima kasih mana yang berani menyentuh putrimu? Aku akan menelpon Departemen Keamanan dan langsung menangkapnya dan mengirimnya ke kantor polisi." Astaga, kenapa akhir-akhir ini orang-orang sangat suka terlibat konflik? Sun Yongfu dengan bangga melirik orang-orang di sekitarnya. Jawaban Presiden Zong membuatnya merasa sangat bermartabat. Jadi dia pun melanjutkan, "Kalau begitu aku ingin memberitahu Presiden Zong bahwa saat ini aku berada di lantai 5 dan orang yang memukulinya sepertinya bermarga Q dan mengenakan jas putih rumah sakitmu. Aku tidak tahu apakah dia seorang dokter atau bukan,
Di ujung telepon yang lain terdengar suara ponsel yang jatuh. Beberapa detik kemudian, sebuah suara yang bersemangat terdengar. "Apa yang baru saja kau katakan? Orang yang berkonflik dengan putrimu adalah seorang bermarga, Q? Apakah ada seorang dokter pria berkacamata di sampingnya?" Sun Yongfu melirik Dr. Qian yang ada di sebelahnya dan menemukan kalau memang benar Dr. Qian berkacamata. Dengan riang dia berkata, "Haha, Presiden Song, penglihatanmu benar-benar sebaik." Sebelum Sun Yongfu menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara panik datang dari ujung telepon. "Cepat berikan teleponnya kepada dokter pria berkacamata itu." Dr. Qian secara alami mendengarnya dan dengan lemah berteriak dari samping, "Halo, Presiden Song. Ini aku, Dr. Qian." Ada keheningan di ujung telepon. Keheningan itu sangat menakutkan. Beberapa detik kemudian, suara gemuruh yang mengejutkan terdengar dari telepon. "Sun Yongfu, apa yang kau lakukan? Dengar baik-baik. Jangan menyeretku kalau kau ingin mati. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Dr. Q, kau tidak akan bisa lagi berkeliaran di Agoru ini. Apakah kau tahu kalau Dr. Q adalah tamu wali kota? Aku mengundang Dr. Q dengan susah payah. Jadi jangan berani-berani menyebarkan rumor yang tidak benar tentang dia. Tunggu aku, karena aku akan segera datang ke sana. Dan kau, Dr. Qian, apapun yang terjadi, jangan biarkan Dr. Q menderita sedikit pun. Atau aku akan memindahkanmu ke departemen keperawatan." Bab 47. Telepon pun ditutup dan kata-kata terakhir direktur tadi ditujukan dengan jelas kepada Dr. Qian. Dr. Qian bahkan tidak berani menarik nafas. Kali ini direktur benar-benar marah. Wajah keluarga Sun Yongfu menjadi putih seluruhnya. Mereka tidak pernah menyangka kalau lelaki tua itu benar-benar seorang dokter dan bahkan merupakan seorang dokter yang sangat dihormati. Dari nada bicara direktur, bisa diketahui bahwa kekuatan yang ada di balik Dr. Q itu sangat menakutkan. Menjadi tamu kehormatan wali kota adalah sesuatu yang tidak sederhana karena mereka bisa melakukan banyak hal. Salah satunya adalah bisa mengubah semua upaya Sun Yongfu selama 10 tahun terakhir ini menjadi gelembung. Sun Yongfu bahkan tidak bisa memikirkan orang besar macam apa yang telah dia singgung. Sebagai seorang pengusaha, secara alami dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia dengan cepat bereaksi dan dengan senyum menumpuk di wajahnya, dia datang ke depan Dr. Q sambil melengkungkan tangannya dan berkata, "Dr. Q, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak memiliki mata dan tidak tahu ketinggian langit." Setelah mengatakan itu dia berteriak kepada putrinya, "Sun Yangyao, cepat datang dan minta maaf kepada Dr. Q." Sun Yaoyao benar-benar kebingungan. Jelas-jelas dia sudah ditampar. Kenapa dia yang perlu meminta maaf kepada orang lain ini? Apa yang salah dengan dunia ini? Bisakah orang yang memukul seseorang justru menjadi pihak yang benar? Melihat putrinya masih belum datang untuk meminta maaf, Sun Yongfu langsung menarik Sun Yaoyao dengan satu tangan dan berkata, "Cepat minta maaf pada Dr. Q." Sun Yaoyao terkejut dengan teguran ayahnya yang marah dan buru-buru berbisik, "Dr. Q, aku minta maaf karena..." Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Dr. Q yang tidak mau repot-repot memperhatikan keluarga itu, justru berjalan dengan kikuk ke arah Gustav dan Margaret, lalu berkata dengan serius, "Dr. Ye, menurutmu bagaimana cara yang tepat untuk menangani hal ini? Apakah kau ingin aku menelpon wali kota Agoru untuk membuat orang-orang yang tidak tahu diri ini melihat seperti apa itu kekuatan yang sebenarnya?" Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, Dr. Q bahkan memelototi dengan kejam ke arah Sun Yongfu. Gustav tidak memiliki ekspresi sedikit pun. Dia hanya melihat ke arah Margaret dan berkata dengan lembut, "Sayang, aku akan mengikuti kata-katamu."
Ketika Margaret mendengar kata sayang ini, tubuhnya sedikit bergetar dan dia menggelengkan kepalanya dengan wajah merah. Lupakan saja, mari kita tinggalkan masalah ini begitu saja. Namun aku tidak ingin melihat orang-orang ini lagi. Keluarga Sun Yongfu tidak pernah menyangka kalau orang yang akan menentukan hidup dan mati mereka sebenarnya adalah Margaret yang selalu mereka benci. Meskipun ada sedikit kekesalan di hati mereka, mereka tidak berani membantahnya karena ada Dr. Q di sini. Sun Yongfu tersenyum canggung dan langsung menarik istri dan putrinya lalu berjalan pergi. Mereka juga tidak ingin tinggal lebih lama lagi di sini. Ketika nanti direktur datang, dengan temperamen direktur, dia pasti akan membuat keributan besar. Pada saat itu, mereka tidak akan punya cara untuk keluar dari tempat ini. Jadi, pergi adalah pilihan yang paling bijaksana untuk saat ini. Setelah keluarga Sun Yongfu pergi, lantai 5 rumah sakit menjadi sunyi. Sekitar 5 menit kemudian, seorang pria paruh baya dengan perut besar dan mengenakan jas lab putih bergegas mendekat. Ketika dia melihat Dr. Q, dia buru-buru mengelurkan tangannya dan meminta maaf. Dr. Q, aku sangat menyesal telah membuatmu merasa tidak nyaman. Jangan khawatir, besok aku akan menjamumu makan malam di kanal hotel. Saat itu, aku pribadi akan menyuruh si bodoh Sun Yongfu datang untuk menebus kesalahan kepadamu. Dr. Q juga cukup manusiawi. Dia melirik remaja yang ada di dalam bangsal dengan wajah tidak senang dan kemudian dia menghardik Presiden Zong. Aku tidak perlu makan malam seperti itu. Aku hanya ingin bertanya, Presiden Zong, bagaimana kau melakukan pekerjaanmu? Kau membiarkan teman Dr. Ye tinggal di unit perawatan intensif ini? Presiden Zong membeku dan segera menatap Gustav yang berada di samping. Dia juga sudah mempelajari situasi umum di sini dari Dr. Qian ketika dia tiba, dan dia menebak bahwa Dr. Ye yang dibicarakan oleh Dr. Q pasti berasal dari keluarga pengobatan Tiongkok yang jauh lebih hebat. Kalau tidak begitu, Dr. Q pasti tidak akan terlalu merendahkan suaranya. Sosok yang bahkan Dr. Q saja tidak berani menyinggung perasaannya tentu bukan sesuatu yang bisa dia provokasi. Dia melirik Gustav dengan makna yang sedikit lebih dalam dan buru-buru berkata, Dr. Ye, aku benar-benar sudah mendengar banyak tentangmu dan aku juga sangat menghormatimu. Kalau kau tidak keberatan, saat ini juga aku akan memindahkan pasien ini ke bangsal VIP dan dia akan segera dioperasi dalam waktu 1 jam. Adapun mengenai biaya operasinya, ini juga sangat kebetulan. Ketika aku datang ke sini, aku baru saja menerima pemberitahuan kalau rumah sakit kami kebetulan memiliki kuota kebijakan untuk penyakit ini. Dengan adanya subsidi kebijakan nasional, maka segala biaya akan dibayarkan oleh rumah sakit dan negara. Gustav melirik Presiden Zong, meskipun sebenarnya dia ingin secara pribadi merawat saudara laki-laki Margaret. Namun, kalau dia ingin melakukannya dalam situasi saat ini, pasti dia harus memberikan banyak penjelasan. Jadi akan lebih baik membiarkan rumah sakit merawatnya dan pada saat itu dia sendiri yang akan bertindak secara rahasia. Gustav menjawab dengan singkat, aku tidak keberatan. Wajah Margaret dan Sun Yonggui perlahan-lahan berubah menjadi terkejut. Beberapa jam yang lalu, sikap rumah sakit sangat jelas, yaitu tidak ada perawatan tanpa uang, dan ruangan di bangsal juga sangat langka. Jadi tidak selalu tersedia meskipun sudah dipesan sebelumnya. Tetapi penampilan Gustav benar-benar menjungkir balikan semuanya. Rumah sakit tidak menagih biaya sepeser pun, dan bahkan akan memindahkan Sun Hause ke ruangan VIP, lalu melakukan operasi dalam waktu 1 jam. Ini terlalu berlebihan. Sejak kapan rumah sakit menjadi begitu efisien dan dermawan? Tentu saja Margaret dan Sun Yonggui tidak bodoh. Mereka tahu bahwa rumah sakit sama sekali tidak memiliki apa yang disebut kuota kebijakan. Direktur rumah sakit ini hanya ingin menunjukkan niat baik kepada Gustav.
Semua ini bisa terjadi karena keberadaan Gustav. Tanpa Gustav, Sun Hause belum tentu memiliki kesempatan untuk hidup. Sun Yonggui sedikit panik. Dia hanya seorang petani. Bagaimana dia bisa bertemu dengan orang besar seperti Gustav? Dia bergerak sedikit lebih dekat ke putrinya dan berkata dengan pelan, "Margaret, apa sebenarnya pekerjaan pacarmu? Bagaimana kau bisa mengenalnya?" Margaret melirik Gustav dan tertawa. "Dia adalah seorang gelandangan pengangguran yang menumpang di tempatku. Sekarang aku adalah majikannya." Sun Yonggui berkata dengan bingung, "Margaret, apa yang kau katakan? Bagaimana orang besar seperti dia bisa menjadi gelandangan pengangguran? Dan dia menumpang di tempatmu? Dia pasti punya uang lebih banyak daripada kau." Saat ini jam 12 malam. Gustav dan Margaret pulang bersama. Karena Sun Hause telah dipindahkan ke bangsal VIP, maka selama 24 jam sehari akan ada orang yang mengurusnya di sana. Ditambah lagi ayah Margaret juga ada di rumah sakit untuk menjaga. Jadi Margaret pun pulang ke rumah. Keduanya turun ke bawah. Margaret berniat mengambil kunci mobil dari sakunya. Tetapi kemudian dia teringat kalau mobilnya sudah dijual murah ke perusahaan leasing. Untuk beberapa saat dia sedikit melamun. Mobil Beetle itu sudah bersamanya selama setahun dan itu adalah mobil favoritnya, baik dari segi interior ataupun eksterior. Tidak lama kemudian Margaret berkata dengan pelan, "Ayo kita naik taksi untuk kembali. Karena saudaraku sakit dan sangat membutuhkan uang, aku sudah menjual mobilku ke perusahaan leasing pada sore hari tadi. Aku akan mengambil cuti besok untuk melihat apakah aku bisa menebusnya." Gustav tersenyum tipis. Lalu dia mengeluarkan kunci dari sakunya dan dengan santai melemparkannya kepada Margaret sambil berkata, "Ambillah." Secara refleks Margaret menangkapnya dan ketika dia membuka tangannya tanpa sadar dia menutupi mulutnya. Matanya langsung memerah. Itu karena ini adalah kunci mobilnya. Bahkan gantungan kuncinya pun sama. Margaret berkata dengan terharu, "Kunci ini?" Gustav mengangkat bahu dan menjawab, "Ketika aku berkunjung ke perusahaan leasing, kebetulan mobil itu ada di sana. Sebagai pacar sementaramu, tentu saja aku tidak punya pilihan selain menebusnya kembali. Ingat, lain kali jangan sampai hilang lagi." Setelah kata-kata itu selesai diucapkan, Gustav hanya merasakan sesosok bayangan hitam jatuh ke dalam pelukannya. Gustav mengambil kesempatan ini untuk merangkul pinggang Margaret.